Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Niken Dwi Warnazaki dengan NIM 17156230006, mahasiswa program studi S1 Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan yang telah saya laksanakan pada bagian Account Receivable Officer atau ARO di PT Pos Indonesia Kantor Cabang Utama Jakarta Sentrum 10.000. Adapun presentasi ini akan membahas pendahuluan, pelaksanaan kegiatan PKL, analisis pekerjaan, hambatan dan solusi yang dihadapi, serta kesimpulan dan saran berdasarkan pengalaman selama melaksanakan praktik kerja lapangan. Demikian pengantar dari saya, selanjutnya saya akan memulai presentasinya. Pertama, terdapat latar belakang praktik kerja lapangan. Perkembangan dunia kerja saat ini menuntut mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga memiliki pengalaman dan keterampilan praktis. Oleh karena itu, saya melaksanakan praktik kerja lapangan untuk memperoleh pengalaman kerja secara langsung. Saya memilih bagian account receivable officer karena sesuai dengan bidang akuntansi, khususnya dalam pengelolaan piutang dan administrasi keuangan. Sementara itu, kenapa PT Pos Indonesia? Karena memiliki sistem administrasi yang terstruktur dan memberikan pengalaman kerja yang relevan dengan bidang yang saya pelajari. Selanjutnya terdapat tujuan praktik kerja lapangan. Melalui praktik kerja lapangan ini, saya ingin memahami pengelolaan piutang usaha secara langsung, menerapkan ilmu akuntansi yang telah dipelajari, serta mengembangkan keterampilan administrasi keuangan dan sikap profesional yang dibutuhkan di dunia kerja. Selanjutnya terdapat manfaat praktik kerja lapangan. Melalui kegiatan praktik kerja lapangan ini, saya memperoleh pengalaman kerja secara langsung di bidang akuntansi, khususnya pada pengelolaan piutang usaha atau account receivable. Selain itu, saya juga meningkatkan keterampilan administrasi keuangan, pengenalan dokumen, penggunaan Microsoft Excel, dan sistem berbasis web, serta mengembangkan kemampuan komunikasi, kerjasama, sikap profesional, dan pemecahan masalah di lingkungan kerja. Selanjutnya, terdapat metode pelaksanaan praktik kerja lapangan. Yang pertama, di sini ada observasi. Observasi ini melakukan pengamatan terhadap aktivitas kerja pada bagian Accounts Receivable Officer, atau seperti alur kerja, administrasi, dan pengelolaan piutang perusahaan. Yang kedua, ada partisipasi. Saya terlibat langsung dalam kegiatan operasional seperti pengecekan resi, penginputan data, pencatatan dokumen, penyusunan laporan, dan pengarsipan dokumen keuangan. Nah, selanjutnya yang ketiga ini ada evaluasi. Saya melakukan penilaian terhadap kegiatan praktik kerja lapangan dengan membandingkan teori perkuliahan dan praktik kerja lapangan, serta menerima arahan dari pembimbing. Ya, sekarang masuk ke bagian profil perusahaan. Pertama ada sejarah perusahaan. PT Pos Indonesia ini bermula dari eh, pendirian kantor pos pertama di Batavia pada 26 Agustus 1746 oleh Gustav Willem Baron van Imhoff untuk mendukung pengiriman surat dan perdagangan. Nah, seiring perkembangan waktu, Pos Indonesia mengalami beberapa perubahan status hingga resmi menjadi PT Pos Indonesia pada tahun 1995. Saat ini, Pos Indonesia memiliki jaringan layanan yang luas di seluruh Indonesia dengan dukungan ribuan kantor pos dan sistem kode pos. Selanjutnya ini terdapat logo, visi misi, dan persyaratan perusahaan. Pos Indonesia ini menjadi Pos-in, merupakan transformasi dari PT Pos Indonesia untuk menghadirkan layanan logistik modern dan terintegrasi di Indonesia. In berarti Integrated National Distribution, sebagai wujud komitmen perusahaan dalam distribusi logistik nasional. Pos-in berfokus pada layanan pos, kurir, logistik, dan keuangan dengan visi menjadi penyedia layanan yang kompetitif. Dalam pelaksanaannya, perusahaan mengutamakan pelayanan prima, pemanfaatan teknologi, efisiensi bisnis, serta budaya kerja akhlak yang profesional dan berintegrasi. Selanjutnya, terdapat bentuk dan jenis usaha. PT Pos Indonesia adalah BUMN berbentuk persero yang bergerak di bidang pos, kurir, logistik, dan keuangan. Selain melayani pengiriman domestik dan internasional, perusahaan juga menghadirkan inovasi digital seperti Pos Aja dan Pospay yang memudahkan layanan kepada masyarakat. Selanjutnya, terdapat struktur organisasi. Di PT Pos Indonesia KCU Jakarta Sentrum dipimpin oleh Eksekutif General Manager. Di dalam menjalankan tugasnya, beliau didukung oleh beberapa bagian, yaitu penjualan bisnis korporat, penjualan bisnis retail dan kemitraan, pengawasan umum, serta Deputi Eksekutif General Manager. Selanjutnya, Deputi membawahi bagian operasi kurir dan logistik, operasi pelayanan, serta administrasi keuangan dan dukungan umum yang mendukung kelancaran operasional perusahaan. Nah, selanjutnya ini terdapat lingkup pekerjaan.
Selama praktik kerja lapangan, saya ditempatkan pada bagian Accounts Receivable Officer yang berfokus pada pengelolaan piutang perusahaan. Kegiatan yang saya lakukan meliputi penagihan, pengolahan data, pengarsipan dokumen, keuangan, dan penyusunan laporan administrasi piutang. Selanjutnya, ini terdapat program pelaksanaan praktik kerja lapangan. Program pelaksanaan praktik kerja lapangan saya berlangsung dari 12 Januari sampai 12 Juni 2026 dan terdiri dari 3 tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Pada tahap persiapan, saya mencari tempat praktik kerja lapangan yang sesuai dengan bidang studi, kemudian mengajukan surat pengantar ke PT Pos Indonesia dan diterima pada bagian Account Receivable Officer. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan, saya terlibat langsung dalam berbagai kegiatan administrasi dan pengelolaan piutang, sekaligus mempelajari prosedur kerja serta beradaptasi dengan lingkungan kerja. Terakhir, pada tahap laporan, saya menyusun laporan berdasarkan pengalaman dan hasil pengamatan selama praktik kerja lapangan sebagai bentuk evaluasi dan syarat penyelesaian praktik kerja lapangan. Selanjutnya, terdapat jadwal pelaksanaan praktik kerja lapangan. Praktik kerja lapangan ini dilaksanakan selama 5 bulan, mulai dari 12 Januari 2026 sampai 12 Juni 2026, secara work from office. Jam kerja mengikuti ketentuan perusahaan, yaitu dari Senin hingga Jumat pada pukul 8 pagi sampai jam 4 sore, dengan waktu istirahat pukul 12 hingga jam 1 siang. Oke, selanjutnya terdapat pelaksanaan praktik kerja lapangan. Pelaksanaan praktik kerja lapangan dilakukan pada 12 Januari 2026 hingga 12 Juni 2026 di PT Pos Indonesia KCU Jakarta Sentrum pada bagian Financial Business Partner, subbagian Account Receivable Officer atau ARO. Nah, di sini yang pertama ada pada pengarsipan dokumen. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kerapihan dan memudahkan pencarian dokumen ketika dibutuhkan. Prosesnya dimulai dengan menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen, kemudian melakukan fotokopi sebagai arsip. Setelah itu dokumen dikelompokkan berdasarkan kategori, disimpan ke dalam map atau ordner, lalu ditempatkan pada lemari arsip sesuai ketentuan perusahaan. Nah, yang kedua ini adalah pemberian stempel atau legalisasi. Prosesnya ini pengesahan dokumen perusahaan agar dinyatakan resmi dan sah sebelum dikirim kepada mitra. Prosesnya ini dimulai dengan memeriksa kelengkapan dokumen, kemudian menyiapkan stempel perusahaan dan membungkukannya pada bagian yang telah ditentukan. Setelah itu hasil stempel diperiksa kembali untuk memastikan jelas dan sesuai. Lalu dokumen diserahkan kepada staf. Nah, yang ketiga ini, proses pengiriman tagihan piutang adalah kegiatan penyimpan dan memastikan kelengkapan dokumen penagihan agar pengiriman kepada mitra berjalan tepat dan tertib. Prosesnya ini dimulai dengan memeriksa dokumen dan dasi, kemudian penyusunan dokumen sesuai urutan yang ditentukan. Setelah itu, saya menuliskan alamat tujuan mitra, memasukkan dokumen ke dalam amplop sesuai mitra, dan melakukan pengecekan akhir untuk memastikan tidak ada dokumen yang tertukar. Nah, selanjutnya ini rekap data tagihan harian adalah kegiatan menginput dan mengelompokkan data tagihan secara sistematis untuk memudahkan pengecekan, pelaporan, dan penagihan kepada mitra. Nah, prosesnya ini dimulai dengan menerima dokumen sumber, kemudian menginput data transaksi berdasarkan tanggal, mencatat jumlah kiriman serta nilai BSU, menghitung total tagihan, dan mencantumkan data pengirim. Setelah seluruh data selesai diinput, saya melakukan pengecekan ulang. Nah, yang kelima ini yaitu rekap data tagihan percetakan adalah kegiatan menginput dan menyusun data tagihan percetakan secara sistematis untuk memudahkan pengecekan, pelaporan, dan penagihan kepada mitra. Nah, prosesnya ini dimulai dengan menerima dokumen tagihan percetakan, kemudian menginput data bulan penagihan, nomor invoice, periode penagihan, serta nilai BSU ke dalam tabel rekapitulasi. Setelah seluruh data selesai diinput, saya melakukan pengecekan ulang. Nah, yang keenam ini, rekapitulasi pengawasan invoice mitra adalah kegiatan menyusun dan memantau data invoice mitra untuk memastikan kesesuaian data dan kelancaran proses penagihan piutang. Prosesnya ini, saya melakukan rekapitulasi pengawasan invoice untuk memantau status tagihan dan pastikan seluruh data invoice sesuai dengan dokumen pendukung, dengan menginput data invoice ke Microsoft Excel, seperti nama mitra, nomor invoice, nilai tagihan, serta tanggal penerima invoice. Setelah itu, saya melakukan pengecekan ulang dengan dokumen sumber yang untuk memastikan datanya tidak ada yang salah. Nah, selanjutnya ini adalah pemindaian atau scanning dokumen. Kegiatan mengubah dokumen fisik menjadi bentuk digital untuk memudahkan penyimpanan, pengarsipan, dan pencarian dokumen serta pengarsipan cadangan perusahaan. Nah, prosesnya dimulai dengan menyiapkan dan merapikan dokumen, kemudian melakukan scanning menggunakan mesin scanner. Setelah itu, file hasil scan disimpan ke dalam folder sesuai dengan dokumen.
Selanjutnya, yang ke-8 ini ada validasi data resi. Ini kegiatan mencocokkan data resi dengan laporan tagihan untuk memastikan keakuratan data dan kelancaran proses penagihan. Saya memeriksa kesesuaian data dan, dengan divisi yang tercantum pada resi dengan data dalam laporan. Jika ditemukan perbedaan, data tersebut ditandai untuk diperiksa kembali setelah seluruh data sesuai, hasil pengecekan diserahkan pada staf terkait. Nah, yang ke-9 ini pengecekan dan pencocokan data BSU dan resi. Adalah kegiatan mencocokkan data dan dokumen fisik untuk memastikan keakuratan administrasi dan penagihan perusahaan. Prosesnya ini dilakukan dengan membandingkan data pada resi, BSU, dan daftar SLPK resi atau daftar pengantar resi. Jika ditemukan perbedaan, data tersebut ditandai untuk diperiksa kembali bersama staf terkait. Dokumen disusun kembali berdasarkan tanggal dan periode penagihan. Nah, selanjutnya ini penyortiran dan pengelompokan dokumentasi adalah kegiatan menyusun dokumen berdasarkan mitra dan bagian terkait agar lebih teratur dan mudah dikelola. Nah, pada bagian ini yaitu, saya melakukan penyortiran dan mengelompokkan dokumentasi berdasarkan nama mitra dan staf ARO yang bertanggung jawab. Setelah dokumen dipisahkan dan disusun secara berurutan, saya melakukan pengecekan kembali untuk memastikan tidak ada kesalahan pengelompokan sebelum diserahkan kepada staf terkait. Yang selanjutnya ini dapat rekapitulasi tagihan kiriman, adalah kegiatan menyusun data penagihan kiriman secara terstruktur untuk memudahkan pelaporan dan memastikan keakuratan data. Nah, ini saya melakukan rekapitulasi tagihan kiriman untuk mitra pengadilan negeri. Nah, data penagihan harian yang diterima melalui email saya input ke Microsoft Excel. Masukkan masing-masing bagian pengadilan negeri. Selanjutnya saya memastikan seluruh data seperti nama penerima, ongkir, nomor perkara, dan jumlah tagihan sudah sesuai, kemudian melakukan pengecekan ulang sebelum digunakan dalam proses penagihan. Nah, selanjutnya ini perhitungan dan verifikasi total tagihan. Saya melakukan perhitungan dan verifikasi total tagihan mitra pengadilan negeri, data di hasil, rekapitulasi sebelumnya, saya olah di Microsoft Excel, kemudian dibandingkan dengan report, JKP dan data SAP sebagai data pembanding. Setelah dilakukan pengecekan dan tidak ditemukan selisih, hasil verifikasi disimpan sebagai data akhir penagihan. Nah, yang terakhir ini, nomor 13, penginputan approved by JKP pada sistem IPC. Nah, kegiatan ini saya melakukan penginputan approve BCKP pada sistem IPC untuk, penagihan luar negeri seperti Mail Amerika dan Spring Global Mail. Nah, prosesnya ini dimulai dengan membuka sistem IPC, kemudian, memeriksa data Statement of Lodging atau SOL dan mencocokkannya dalam, dokumen pendukung. Setelah data sesuai, saya menginput status approved by JKP, memastikan data berhasil tersimpan, lalu melakukan pengecekan kembali agar tidak terjadi kesalahan. Selanjutnya, ini terdapat, analisis pekerjaan. Pengarsipan dokumen mendukung sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal. Menurut Huta Barat tahun 2024 dan Longko et al. Tahun 2025, setiap transaksi harus didukung bukti yang sah. Nah, penginputan dan pengolahan data piutang dilakukan berdasarkan bukti transaksi yang valid. Menurut Asia dan Utomo tahun 2025, serta Clarissa tahun 2023, pencatatan dan verifikasi data diperlukan untuk menghasilkan informasi yang akurat. Selain itu, penyortiran dokumen, rekapitulasi, dan perhitungan tagihan membantu pengolahan piutang. Menurut Ambar Wati dan Hutagao tahun 2022, pengawasan piutang penting untuk mengurangi risiko piutang tidak tertagih. Sedangkan Talaubanua et al. Tahun 2025 ini menyatakan bahwa laporan tagihan membantu menjaga arus kas perusahaan. Sementara itu, pengecekan, rekonsiliasi, dan arsip digital membantu meningkatkan akurasi serta efisiensi kerja perusahaan. Selanjutnya ini terdapat hambatan dan solusi pekerjaan. Yang pertama, kendala yang pertama yaitu ketidaksesuaian durasi pelaksanaan praktik kerja lapangan. Pada awal, PKL terdapat perbedaan ketentuan durasi antara perusahaan dan kampus. Perusahaan awalnya memberikan izin PKL selama 3 bulan, sedangkan kampus menetapkan minimal 4 bulan dan praktikan mengajukan, surat permohonan di 5 bulan. Hal ini menimbulkan kendala administrasi, terkait pengakuan kegiatan praktik kerja lapangan. Nah, solusinya apa? Saya melakukan komunikasi dengan pihak, sumber daya manusia perusahaan terkait, ketentuan akademik. Hasilnya, perusahaan memberikan perpanjangan masa praktik kerja lapangan hingga 12 Juni 2026. Nah, kendala yang kedua itu teknis, pengarsipan dan penggandaan dokumen. Nah, saya mengalami, kendala pada mesin fotokopi seperti kertas kesangkut sehingga dokumen menjadi kusut dan kurang rapi. Kendala ini disebabkan oleh kondisi kertas yang kurang baik dan posisi kertas yang tidak tepat saat digunakan. Nah, solusinya apa? Solusinya saya melakukan pencetakan ulang, dokumen serta lebih teliti dan memilih, dan menetas kertas sebelum
proses penggandaan dilakukan. Nah, selain itu saya juga memeriksa kondisi mesin sebelum digunakan. Nah, selanjutnya ini terdapat pengembangan. Sama praktik kerja lapangan, saya memahami bahwa terdapat beberapa perbedaan antara teori yang dipelajari di perkuliahan dengan praktik kerja di lapangan, terutama dalam prosedur administrasi dan keterampilan teknis. Nah, pengalaman ini membantu saya meningkatkan kemampuan komunikasi, ketelitian, kerjasama, dan sikap profesional. Kedepannya, diperlukan pendampingan yang lebih optimal, pemanfaatan sistem digital yang lebih baik, serta kerjasama yang lebih kuat antara kampus dan perusahaan agar mahasiswa lebih siap menghadapi dunia kerja. Oke, di sini bagian menutup terdapat kesimpulan. Kesimpulannya, berdasarkan pelaksanaan praktik kerja lapangan di PT Pos Indonesia, saya memperoleh pengalaman langsung dalam pengelolaan piutang dan administrasi perusahaan, mulai dari pengisian dokumen hingga proses penagihan. Kegiatan tersebut sesuai dengan teori yang dipelajari di program studi pendidikan akuntansi, serta membantu saya meningkatkan keterampilan teknis, ketelitian, dan sikap profesional dalam dunia kerja. Sarannya, untuk bagi program studi pendidikan akuntansi diharapkan dapat meningkatkan pembelajaran praktis dan memperkuat, kerjasama dengan mitra praktik kerja lapangan. Sedangkan bagi PT Pos Indonesia diharapkan dapat terus meningkatkan pendampingan kepada mahasiswa PKL, serta mengoptimalkan sistem, administrasi dan pengelolaan dokumen agar lebih efektif dan terorganisir. Sekian, paparan yang dapat saya sampaikan. Semoga hasil laporan presentasi praktik kerja lapangan pada PT Pos Indonesia yang telah disampaikan bermanfaat. Kurang lebih terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.